bersama dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto dan anggota Dewan Pers Arief Zulkifli. Mas Arief, kalau memang Anda katakan tadi dengan terjemahan atau tafsiran Pak Wahyu ya akan mudah mungkin. Tapi bagaimana kalau yang melakukan penyebaran itu, walaupun itu adalah berita dari media yang ternama, media siber begitu, tidak masuk dalam kategori media sosial saja, adalah juga wartawan. Adakah seharusnya petunjuk teknis terkait hal itu juga atau seperti apa? Nah, ya ini menarik nih menurut saya, karena kalau kita lihat dari tradisi yang berkembang di digital, wartawan tidak berhenti hanya memproduksi konten atau memproduksi berita. Dia juga akan terdorong untuk menyebarkan kontennya itu agar dibaca lebih banyak orang lewat media sosial. Nah, ketika dia menyebarkan, dia nggak akan kosongan saja menyebarkan, dia pasti akan memberi komentar, ya, bacalah ini atau nonton ini atau memberi narasi tambahan. Dalam banyak kasus di Dewan Pers kami sering mendapatkan atau beberapa kali mendapatkan laporan dari masyarakat yang mempersoalkan bukan kontennya, tapi yang dipersoalkan adalah postingan dari si wartawannya, gitu. Jadi postingan dari si wartawan itu yang dianggap melanggar kode etik. Kontennya sendiri tidak melanggar kode etik, gitu. Nah, di sini menurut saya problem lagi muncul terkait dengan pasal 2D tadi, gitu. Gimana kalau si wartawan? Nah, kalau di Dewan Pers kami sudah bikin rambu-rambu, yaitu wartawan itu boleh menyebarkan informasinya sepanjang dia tidak ditambahi dengan hal-hal yang bertentangan atau menyerang atau berbentuk ada ujaran kebencian di media sosial. Jadi kalau itu tidak dilakukan, maka dia aman. Dia aman dalam pengertian bahwa konten yang dia sebarkan itu dilindungi oleh Dewan Pers, lalu postingan dia juga dilindungi oleh undang-undang pers. Gitu. Tapi kalau dia melebih-lebihkan, menyerang, misalnya begitu, dia bisa tidak dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40. Nah, sekali lagi problemnya adalah di masyarakat umum, karena Dewan Pers tidak bisa mengatur masyarakat umum, gitu. Oke, nambah panjang lagi dong petunjuk teknis yang harusnya dibuat supaya para anggota kepolisian di lapangan bisa menerjemahkan atau menafsirkan ini secara tepat, Pak Wahyu? Ya, saya kira begini, kita harus kembali ke regulasi yang ada. Ketika kita bicara mengenai media siber, itu jelas, alamatnya jelas, pengelolaannya jelas. Ketika kita bicara mengenai media sosial, itu anonymous, tidak dikenal tempatnya, tidak dikenal orangnya. Sehingga ketika postingan itu berada di media siber, ada yang mengatur. Dan itu Undang-Undang Pers mengatur. Ketika postingan itu ada di media sosial, ikutnya Undang-Undang ITE. Jadi sepanjang tidak ada hukum yang dilanggar, tidak ada persoalan. Tetapi ketika hukum ada yang dilanggar, saya kira teman-teman di wilayah sudah paham betul bahwa ketika itu menyangkut kepada bukan terkait dengan pers, dia media sosial, maka yang dipakai Undang-Undang ITE. Memang betul kata Mas Arief ini bisa jadi pasal karet. Tetapi kami sekarang ini, Mas Arief, di Polri, di tiap Polres itu sudah punya Kasih-Humas. Sehingga edukasi-edukasi, literasi-literasi yang berkaitan dengan pemahaman media ini terus kita lakukan dan kami Kompolnas mengawasi terus. Sehingga ini pelajaran yang baik. Jadi menurut saya maklumat ini teman-teman sudah bisa memahami. Maka disebutkan masyarakat, tidak disebutkan media. Kecuali kalau kata-katanya media tidak boleh mengakses, akan lain persoalannya. Katanya masyarakat. Dan di dalam keterangannya juga media sosial. Tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Pers. Jadi maklumat ini sebenarnya sudah jelas garisnya. Tinggal kita sekarang edukasi dan literasi kepada teman-teman di wilayah. Memang Kompolnas akan mengawasi terus sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Dewan Pers dan Mas Arief tadi bisa kita eliminasi. Ya. Nah ini kesempatan yang tepat untuk ditanyakan kepada Mas Arief karena Mas Arief ada salah satu media di Kalimantan di Palangkaraya yang membuat sebuah berita yang kira-kira judulnya adalah Partai Komunis dari salah satu negara memerintahkan pembubaran FPI. Itu nanti bakal seperti apa kalau pemberitaan yang seperti ini, termasuk terhadap media pers sendiri atau perusahaan pers sendiri? Ya kalau beritanya seperti itu tentu kita harus cek apakah dia melanggar prosedur jurnalistik atau tidak, gitu ya. Saya sendiri belum lihat beritanya, tapi apakah betul Partai Komunis di salah satu negara itu melakukan atau meminta pemerintah Indonesia untuk membubarkan FPI, ya kan? Jadi harus dipastikan, harus dikonfirmasi kepada kedutaan negara tersebut di Jakarta misalnya gitu. Jadi kalau dia tidak lengkap, pasti dia akan
dianggap melanggar undang-undang gitu. Oke. Jadi kalau itu sih menurut saya tidak ada persoalan karena di dalam undang-undang dan kode etik jurnalistik itu sudah jelas sekali apa yang boleh, do dan don't-nya itu jelas banget. Informasi terakhir Mas Arief, tidak terdaftar di Dewan Pers. Anda mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat, apa beda sih perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers dengan yang tidak begitu? Gini, di dalam undang-undang itu sebetulnya tidak disebut sebuah media harus terdaftar atau terverifikasi di Dewan Pers. Jadi Undang-Undang 40 itu ngatur dengan sangat pro terhadap kemerdekaan pers, yaitu media-media yang dilindungi oleh Undang-Undang 40 adalah media yang berbadan hukum. Jadi dia harus berbentuk PT, yayasan, atau koperasi. Gitu. Nah, kalau dia sudah memiliki badan hukum, dan badan hukum itu harus badan hukum pers, bukan perusahaan warung atau kontraktor, dia dilindungi oleh undang-undang. Nah, dalam perjalanannya memang pembatasan lewat berbadan hukum itu terlalu lebar, sehingga kemudian teman-teman di Dewan Pers yang periode lama dan komunitas pers memberi batasan lagi, yaitu verifikasi. Nah, saya kira ini juga ada benarnya karena di Dewan Pers juga menjalankan tugas untuk membina pers. Jadi membina itu kan harus ada interaksi, dan interaksi itu membutuhkan identitas, jadi tidak boleh anonimus. Nah, kemudian terjadilah dia harus diverifikasi. Tapi verifikasi bukan syarat atas sebuah media berhak untuk mendapat perlindungan lewat Undang-Undang 40. Nah, yang tadi disampaikan oleh Mas Arief rupanya terjadi nih, Pak Wahyu. Jadi ada salah seorang saat ini sudah ditangkap, ia menyebarkan link berita dari media yang saya sebutkan tadi, Mas Arief, di Palangkaraya, Kalimantan, dan saat ini ia sudah ditangkap, Pak Wahyu. Ya. Jadi begini, Mbak, kalau diperhatikan setiap tindakan-tindakan polisional terkait dengan media selalu kita konsul dulu ke Dewan Pers. Kita tanya, ini media ini terverifikasi atau tidak? Begitu terverifikasi, kita serahkan ke Dewan Pers dulu untuk dimediasi. Tetapi bila tidak, maka kita langsung putuskan ini kita pakai gunakan Undang-Undang ITE. Jadi ada tahapan-tahapan awal ketika kita menyatakan media ini terverifikasi atau tidak lewat Dewan Pers. Sepanjang Dewan Pers bilang, oh itu tidak terverifikasi, teman-teman di wilayah sudah paham itu mengenai harus seperti bagaimana. Jadi sebetulnya langkah-langkahnya secara SOP sudah kita pahami dan kita lakukan edukasi terus-menerus nih Pak Arief. Ya. Jadi Mas Arief sebenarnya sudah jelas tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, prosedurnya adalah kalau diduga terkait dengan wartawan maka akan ditanyakan terlebih dahulu kepada Dewan Pers. Masih perlukah untuk dihapuskan atau direvisi poin 2 huruf D maklumat Kapolri menurut Anda, Mas Arief? Saya luruskan sedikit ya, bahwa yang dilindungi oleh Dewan Pers dan Undang-Undang 40 bukanlah media terverifikasi. Media tidak terverifikasi pun dilindungi, asal dia berbadan hukum. Jadi patokannya itu berbadan hukum dulu. Berbadan hukum. Nah, bagaimana dengan apa yang disampaikan tadi, sudah mulai kasus. Nah, ini kan belum kita sudah lihat kan bahwa ada media. Nanti kita cek apakah berbadan hukum atau tidak. Tapi yang pasti tidak terverifikasi. Kalau dia berbadan hukum, maka dia dilindungi. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang membagikan berita itu? Ya, kita baru berandai-andai ternyata sudah ada kejadian. Jadi balik lagi, kalau menurut saya maklumat ini stating the obvious, tidak bisa melampaui undang-undang dan konstitusi yang mengatur soal kebebasan pers, dan karenanya jadi ribet gitu kan, jadi ribet ke bawahnya gitu, polisi di daerah. Jadi menurut Anda, Mas Arief, seharusnya formulasi aturannya agar kemudian tidak terjadi penyebaran atribut maupun simbol-simbol FPI sebagai organisasi yang sudah tidak masuk dalam surat keterangan terdaftar, itu bakal seperti apa harusnya? Ya, kalau saya jadi penasehatnya Kapolri, saya akan bilang begini, kan sudah ada Undang-Undang 40 pers, sudah ada Undang-Undang ITE, sudah ada Undang-Undang KUHP, itu saja dimanfaatkan ya sebagai implikasi atas keputusan bersama 6 menteri itu, maka kepolisian menegaskan tentang pemberlakuan dari undang-undang yang saya sebut tadi jika ada konten-konten menyangkut FPI atau tidak menyangkut FPI tapi bernuansa melanggar undang-undang. Selesai kan sebetulnya sampai situ. Jadi tidak ada implikasi-implikasi lanjutan. Nah, sekarang komunitas pers sudah menggugat, mempersoalkan. Dewan Pers sendiri sudah memberikan statement yang cukup keras, saya kira. Jadi menurut saya sebaiknya ini
diperbaiki dan di kemudian hari kepolisian harus lebih berhati-hati. Oke, Pak Wahyu, sebaiknya diperbaiki, dibuat petunjuk teknisnya atau seperti apa maklumat Kapolri yang sekarang? Begini, kalau kita lihat maklumat ini lebih lengkap. Maklumat ini kan penegasan dari SKP. Di poin 3 dijelaskan bahwa anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun diskresi kepolisian. Jadi sebetulnya kalau kita baca harusnya utuh. Ketika kita baca utuh, sama dengan yang dinyatakan oleh Mas Arief tadi bahwa ketika polisi bertindak harus sesuai dengan undang-undang PES, undang-undang ITE. Jadi menurut saya tidak perlu, karena ini maklumat ini kan penting untuk menunjukkan kehadiran negara ketika situasi ini membutuhkan pengawasan yang optimal dengan adanya banyaknya keluhan masyarakat. Jadi kehadiran negara dalam menjaga keteraturan sosial ini jadi sangat penting. Itu ada di poin utama dari tugas pokok Polri, yaitu memelihara Kamtibmas. Nah, kalau kita baca maklumat ini secara lengkap, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi karena jelas sekali, tegas sekali bahwa Polri pun harus tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak bisa seenaknya saja. Saya kira itu, Mbak, ya. Baik, terima kasih Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto dan anggota Dewan Pers Arief Zulkifli sudah menyampaikan pandangannya di Kompas Petang. Sehat selalu untuk Anda berdua. Terima kasih.